Dibandingkan negara lain, bisa dilihat bahwa Indonesia masih lebih baik dalam penanganan wabah. Meski dalam sisi komunikasi publik pemerintah banyak kekurangan, tetapi dari sisi aksi saya harus mengangkat jempol untuk tim Jokowi. Lihat saja, di Amerika beredar video di mana orang-orang yang terkena wabah memenuhi lorong-lorong rumah sakit. Indonesia malah lebih siap dengan memfungsikan beberapa hotel besar menjadi tempat isolasi dan perawatan pasien. Begitu juga dalam penerapan pembatasan wilayah. Indonesia jauh lebih siap dan lebih sopan dari India yang harus memukul-mukul warganya dengan rotan dan malah membuat banyak warga India yang mudik ke daerah asal. Kabar baik pun muncul dari pemerintah bahwa yang sembuh sekarang lebih banyak dari yang meninggal. Kita harus optimis melihat bahwa negara kita lebih baik dan lebih siap dalam menangani wabah dibandingkan negara besar lainnya. Tapi apa yang dilakukan Jokowi dan timnya sekarang ini tentu tidak bisa memuaskan banyak pihak, terutama dari pihak yang selalu mencari celah kekurangan daripada sibuk membantu dalam penanganan. Seperti yang dilakukan kelompok Amin Rais yang bersama Din Samsudin dan beberapa orang lainnya, mereka malah menggugat Jokowi karena menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu yang digugat adalah Perpu Kebijakan Keuangan Negara dalam menghadapi wabah ini. Perpu itu bicara kalau semua yang dilakukan pemerintah dalam beberapa kebijakan keuangan itu dilakukan dalam rangka mengatasi wabah. Seperti misalnya menunda cicilan kredit bermotor dan cicilan hutang usaha untuk para pelaku usaha yang terkena dampak wabah. Perpu itu juga melindungi semua lembaga terkait yang menjadi pelaksana seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, sampai OJK. Maksud dari Perpu ini adalah jangan sampai kelak ada yang menggugat semua tindakan lembaga berkaitan dengan wabah ke ranah pidana karena kebijakannya. Ini jelas bahaya karena kalau tidak dilindungi peraturan, para lembaga itu tidak ada yang mau bekerja. Takut nanti diseret pidana karena dianggap menyalahi undang-undang. Beda ya sama korupsi. Kalau korupsi tentu mereka akan diseret, suka atau tidak suka. Dan ini sudah ada pengawasnya sendiri, mulai KPK, kejaksaan, sampai kepolisian. Tapi Amin Rais dan kawan-kawannya tidak peduli bahwa situasi luar biasa seperti wabah ini harus dihadapi dengan cara luar biasa juga. Kalau caranya biasa-biasa saja, ekonomi kita bisa hancur berantakan. Mereka tetap menggugat Perpu ini, menganggap Perpu ini bahaya karena orang-orang di dalam Perpu itu jadi kebal hukum, tidak bisa dipidana. Mbak Amin bahkan tidak bisa membedakan mana perlindungan terhadap kebijakan dengan itikat baik dan mana korupsi yang dilakukan dengan niat merampok untuk memperkaya diri sendiri dan perseorangan. Mbak Amin mungkin gak sadar kalau masih stabilnya rupiah sekarang ini karena Bank Indonesia melakukan banyak hal untuk melindungi mata uang Indonesia. Mbak Amin tambah gak sadar kalau ribuan driver ojek online dan usaha kecil banyak terlindungi oleh kebijakan dari OJK yang mengatur bank-bank supaya mau memberikan kelonggaran cicilan. Mbak Amin pasti gak mau tahu, setidak mau tahunya Amin Rais kalau Jokowi tetap menjadi presiden meski dia difitnah PKI sampai presiden yang tidak direstui. Jadi ingat kata-katanya Amin Rais waktu kampanye waktu itu. Dia bilang, Tuhan malu tak kabulkan doa ganti presiden jutaan umat. Seperti juga tidak malunya Mbak Amin karena bawa-bawa nama Tuhan untuk kampanye di usia sepuh yang seharusnya lebih sibuk berzikir daripada sibuk mikirin politik duniawi. Atau haruskah saya mengingatkan nazar Mbak Amin Rais di tahun 2014 kalau dia akan jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta seandainya Jokowi jadi presiden? Jadi daripada Mbah Amin Rais sibuk menggugat-gugat Jokowi masalah kebijakan yang dia lakukan untuk menangani wabah ini, mending Mbah Amin istirahat aja di rumah nimang cucu dengan bahagia sambil mempersiapkan banyak hal. Seruput kopinya dulu Mbah Amin. Pak tua sudahlah, kamu sudah terlihat lelah, oh iya.
Jadi pengen nyanyiin lagu lama El Pamas kalau begini. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.